dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Ya, puji Tuhan. Bapak Saudara, kita masuk ke pasalnya yang ke-9 dari kitab Nehemia. Kita akan lihat pada ayat yang ke-38, Bapak Saudara. Ayatnya yang ke-38, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Di Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat dalam pasal yang ke-9, maka disinilah kemudian perjanjian itu dibaharui. Ya saudara, perjanjian antara orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, para imam, dan semuanya diperbaharui dengan Tuhan. Ya, mereka memperbaharui janji mereka, komitmen mereka, dan saya percaya tujuannya adalah supaya hari-hari ke depan mereka akan menjadi hari-hari yang lebih baik. Ada amin, saudara ya. Pembaharuan janji kita dengan Tuhan itu akan membuat hari-hari kita ke depan akan semakin baik. Ya, hari-hari yang lalu, hari-hari yang tidak bagus, saudaraku, makanya setiap orang, Bapak Ibu Saudara, ketika memasuki tahun baru kah, ketika berulang tahun kah, biasanya dan itu bagus, saudara. Untuk apa? Memperbaharui janjinya sama Tuhan. Ketika orang mau memasuki tahun yang baru, ya saudara, ya ada banyak orang, anak-anak Tuhan memperbaharui janjinya, komitmennya sama Tuhan. Dan itu bagus, Bapak Ibu Saudara, ya, memperbaharui janji, supaya dengan sebuah harapan hari-hari ke depan, tahun yang akan dijalani menjadi tahun yang baik, tahun yang diberkati, karena ada sesuatu yang sudah direstorasi, ada sesuatu yang sudah dibaharui, Bapak Ibu Saudara. Komitmen hati, ya saudara, kerinduan, saudaraku, itu diperbaharui ulang lagi, saudara. Dan sekali lagi saya katakan itu baik dan bahkan sangat baik sekali. Tetapi untuk melakukan hal yang seperti itu, memperbaharui komitmen, memperbaharui janji kita kepada Tuhan, saudaraku ya, mengikat perjanjian dengan satu perjanjian yang baru lagi dengan Tuhan, saudara, dengan sebuah harapan hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang lebih baik, maka saya melihatnya ada dua hal yang dilakukan. Ya saudara, ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca ayat ini. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami, dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagai nyata hari ini. Ayat 11, saudara, di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Saudara, hal yang pertama untuk memperbaharui janji, saudara, hal yang pertama yang dilakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada waktu para imam, para orang-orang Lewi, mengingat kebaikan, mengingat betapa saudaraku, kedahsyatan Tuhan yang sudah dinyatakan buat mereka. Mengingat hal-hal yang seperti itu. Mereka mengingat lagi bagaimana hal-hal yang Tuhan sudah buat kepada nenek moyang mereka. Bahkan di zaman mereka juga, ketika Tuhan mengembalikan mereka dengan cara yang hebat, dengan perbuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin sudah raja-raja yang menjajah, yang memperbudak mereka, berbelas kasihan kepada mereka? Bukankah itu semua karena Tuhan? Dan saya cuma bilang begini, saudara, kita harus sering memperbaharui janji kita, tapi dengan sebuah semangat, dengan sebuah hal yang kita sudah lakukan, kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, bagus ya saudara, sangat bagus sekali kalau kita sering mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, baik hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar-besar. Tapi
Saya percaya kita sudah merasakan betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Dan itu nggak terhitung, Bapak Ibu Saudara. Ada terlalu banyak perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena ini harus didasari dengan cara yang benar perjanjian kita sama Tuhan. Karena seringkali saudaraku yang kita ingat cuman apa? Cuman hidup di dalam kesusahannya, hidup di dalam penderitaannya. Tapi kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa dibalik semuanya itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudara ya. Banyak hal. Kemarin waktu perjalanan sudah salah satu ya saudara, hal kecil sebetulnya. Kami dari Jakarta karena macet kena 3-in-1 apa namanya, ganjil genap, saudaraku, sudah musim muter jauh ya saudara. Udah karena memang di jalan yang kami lewati, saya sama Ariel nggak ketemu pom bensin saudara. Ya, jadi ketika sudah di jalan tol kita udah nggak bisa, kita berharap masih bisa sampai, ternyata hitung-hitungannya nggak nyampe ya saudara, 47 di hitungan speedometer kami 47 km lagi. Saya ingat-ingat berapa ya Rila kalau turunan itu tuh, jalan tol layang itu turunan ya. Yang saya ingat habis turunan itu saudara cuma 2 kiloan sudah ketemu pom bensin. Ternyata yang namanya rest area pom bensin itu 57 kilo, KMT 57 saudara. Ternyata itu KM 57, sedangkan kilometer saya itu 47 ternyata waktu Ariel ngegas saudara itu nggak sampai 1 kilo, ternyata belum 1 kilo sudah kurang lagi, jadi apa namanya nggak sampai 47 kilo. Kita udah mikir bakal mogok sudah di pinggir, kalau mogok di tol layang kan bingung ya saudara, kehabisan bensin, isi nih lagi saudara, kehabisan bensin, nggak ngerti loh sudah caranya bagaimana ya. Jujur aja nih sudah, cara nyetirnya Ariel boros. Saya mau tegur Ariel karena ngegas terus saudara. Saya udah bilang lepas gas, kalau lagi turun lepas, tapi ngegas terus. Udahlah ya, udah mau diapain juga tetap baik, bogok saya pikir tuh ya. Enggak loh saudara, sampai di pom bensin dengan aman dan selamat. Artinya saya cuma bilang begini, percaya nggak kalau di situ ada tangan Tuhan yang menolong saya? Amin saudara. Apakah kemudian enggak pagem, ada bensinnya memang cukup kok. Susah ngomongnya. Karena kalau cuma 2 kilo dari turunan itu masih bisa. Karena itu 47 ya Rila. 47. Tambah 2 kilo cuma 49. Tapi ini ternyata di KM 57 rest area itu. Udah mogok, udah mau minggir gitu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Hal-hal yang besar, ya. Tapi hal-hal yang kecil, biarlah itu jadi dasar bahwa apa saudaraku, kita singkirkan itu rasa kecewa, kita singkirkan itu yang namanya kemalasan, kita singkirkan itu yang namanya apa namanya semangat yang hilang karena beban hidup yang begitu luar biasa. Kita singkirkan. Kenapa? Kita mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terlalu banyak Tuhan buat dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Dia sudah lakukan dalam hidup secara pribadi, dalam hidup ekonomi, dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu Saudara, anak-anak Saudara. Ya, terlalu banyak. Kadang-kala yang Tuhan yang iblis ingatkan sama kita adalah apa? Cuman masalah hidup, trauma hidup, masalah pergumulan hidup yang aduh dulu pernah terjadi, diingat, iblis taburkan lagi, iblis iblis gosok lagi di pikiran kita, diingat-ingat lagi. Bagaimana orang memperlakukan kita nggak adil, bagaimana orang ngejahatin kita, bagaimana orang tua kita melakukan seperti ini dan seperti itu. Terus itu iblis. Maaf nih.
Dan kita biarkan iblis bekerja dalam pikiran kita, mengingatkan hal-hal yang seperti itu. Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Sampai saudara nggak bisa bilang bahwa hidup tuh nggak adil. Enggak. Hidup tuh nggak adil. Kenapa? Memang benar. Karena memang saudara banyak, saya dan saudara banyak ditolong sama Tuhan. Ada amin, saudara. Hidup nggak adil. Karena terlalu lebih banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saya di Israel kehilangan paspor, kehilangan visa. Ya saudara, kehilangan paspor, kehilangan visa di Israel. Nggak mungkin bisa pulang. Mending kalau langsung dideportasi, ditahan. Jadi masalah. Kawan saya bilang buat ngurus begituan itu butuh berapa tuh? 16.000 dolar apa? Buat sewa pengacara. Apa 60.000 doang, nggak tahu tuh. Ngedengar dia udah puyeng. Tuhan baik. Banyak hal lain lagi, nggak cukup, saudara. Ya. Makanya ada seorang hamba Tuhan menciptakan sebuah lagu. Dia bilang pakai ayat firman Tuhan, andai kata semua laut adalah tinta, andai kata cakrawala jadi kertasnya, andai kata semua orang jadi pujangga, ahli syair, bukan ahli sihir, ahli syair, saudara. Ya. Tapi itu nggak pernah bisa melukiskan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Itu semua nggak bisa menggambarkan, saudara, betapa Tuhan itu hebat dan luar biasa dalam hidup. Jangan biarkan iblis cuma ngingetin masalah, pergumulan, sakit hati, ya orang bikin susah sama kita, terus itu yang diingat. Sampai akhirnya apa? Merusak komitmen kita sama Tuhan. Komitmen itu akhirnya nggak pernah diperbaharui. Kenapa? Dongkol terus bawaannya, kecewa terus bawaannya, males terus bawaannya, sakit hati terus bawaannya, sampai ya nggak pernah dibaharui, nggak pernah ada perjanjian ulang, ada komitmen yang dibaharui, nggak. Percaya sudah, ketika komitmen sudah dibaharui, janji sudah dibaharui, hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang indah. Ada amin, saudara. Hari-hari yang hebat, betul. Hari-hari saudara ketika saudara berani memperbaharui janji komitmen saudara, itu hari-hari ke depan jadi hari-hari yang hebat, hari-hari yang penuh dengan terobosan-terobosan buat saudara sebagai hamba Tuhan, ya saudara, yang mengikuti acara ini. Dimanapun saudara berada, kalau saudara berani memperbaharui janji komitmen saudara, maka ada hal-hal yang hebat, ada kepercayaan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup saudara di hari-hari ke depan. Yang tadinya tidak pernah, tapi Tuhan izinkan, Tuhan berikan itu. Terobosan-terobosan, pengalaman-pengalaman baru yang dahsyat, yang spektakuler. Saya alami itu, saya baharui janji saya baharui komitmen saya ngalamin hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah saya bisa bayangkan, dan Tuhan berikan itu kepada saya. Ada banyak hal yang memang mengganggu pikiran saya, ada banyak hal yang coba merusak pikiran saya, hati saya, perasaan saya. Sampai apa? Sampai seringkali, saudara, sempat kadangkala saya kalah. Iblis menang. Apa itu? Cuman mengingatnya tentang apa yang nggak bagus gitu. Sampai kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya jadi lupa, terlupakan. Yang diingat cuman apa? Cuman masalah, aduh, terus berkecamuk terus penuh di sini. Dan itu iblis suka. Kenapa? Karena disitulah kemudian iblis menang. Nggak akan ada pembaharuan. Nggak akan ada komitmen yang dibaharui. Kita akan bilang begini, buat apa dibaharuin? Hidup juga kayak gini. Buat apa diperbaharui? Oh enggak, sudah.
Itulah sebabnya iblis suka, iblis maunya kita seperti itu. Tercengkram dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman pahit kita. Yang diingat cuma itu, terus itu, terus itu, terus itu, terus. Kebaikan Tuhannya dilupakan. Walaupun kebaikan Tuhan itu hebat, terlalu banyak. Ada amin, saudara. Saya nggak tahu saya udah kena COVID berapa kali, saudara. Harusnya tuh, saudara. Tapi setiap kali dicek negatif. Cuman saya kena sih, saudara. Ya saya nggak bilang bahwa saya nggak kena, saya kena. Mau Natal, saya udah tepar, saudara. Saya cuma bilang waktu Natal yang bukan tahun kemarin, 2 tahun. Saya udah bilang, Tuhan, Sabtu saya sakit, saudara. Tapi Minggu, saya pikir ya waktu itu kan belum ngerti ya, saudara ya. Jadi tak paksain pelayanan hadir gitu, saudara. Tapi udah habis itu di ibadah keberapa saya pulang, saya istirahat. Dan terus merosot. Hari Kamis kalau nggak salah Natal. Cuma berapa hari aja. Saya cuma bilang sama Tuhan, kalau saya positif, ya sudah. Berarti Natal saya nggak pelayanan, saya bingung, saya belum menyiapin pengganti Tuhan. Karena waktu itu Natal ibadah sampai 3 kali kalau nggak salah. Banyak hal sudah, terlalu banyak. Saya percaya bukan cuma saya, tapi kita semua. Amin, saudara. Dalam banyak cerita, kalau kita mau cerita, nah cerita itu, ingat itu. Betapa Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kita. Doa kita didengar buat anak-anak kita. Itu pun kebaikan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Anak-anak kita dikasih masa depan, anak-anak kita dikasih pekerjaan karena kita berdoa sama Tuhan. Itu pun perbuatan Tuhan yang baik. Kalau enggak, keteteran mereka, keleleran mereka, dan jadi beban dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau anak kita baik, sehat, saudara, dalam pergaulan yang terjaga, itu pun karena kebaikan Tuhan. Ada amin. Ada anak-anak yang kemudian jadi beban, teler terus tiap hari, nggak sadar tiap hari, ngabisin duit orang tua tiap hari. Dikasih modal habis, nggak karuan. Bukannya gagal, mending kalau gagal dagang, dicoba terus nggak berhasil, ditipu orang, mending, saudara. Tapi ini dipakai buat yang aneh-aneh, yang nggak bagus. Karena anak kita baik semuanya itu karena Tuhan. Ada amin, saudara. Mereka ada dalam rel yang benar. Ya paling kalau cuma susah diomongin, apa rada keras kepala, udahlah. Saya bersyukur saya punya anak 1, saudara. Saya nggak usah pusing-pusing, marah-marah, enggak. Semuanya sudah dalam banyak hal. Dia jadi Tuhan yang menjaga, memelihara hidup saya dan saudara. Nah, iblis coba lupakan ini. Ingatan ini iblis cuma kasihnya apa? Ingatan. Aduh susah, hidup menderita. Ingat beli tahun ini, orang itu bikin jahat sama kamu. Cuman itu yang iblis taburkan di pikiran kita. Bikin kita lemah. Bikin kita hilang gairah melayani, beribadah, ikut Tuhan. Kenapa? Kecewa. Karena mungkin yang mengecewakan kita, orang yang kita pandang, orang yang terhormat, yang kita pandang, yang kita anggap berohani, mungkin seperti itu. Jadi banyak tuh iblis pakai judulnya tuh banyak, untuk bikin rusak pikiran kita, yang hanya mengingat yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Sampai kebaikan Tuhan kita lupakan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, bahkan jangankan yang kecil, yang gede-gede aja banyak orang melupakan. Nanti kalau sudah ditolong sama Tuhan, nanti apa? Ngerasanya apa? Saya usaha sih, saya yang kerja, saya yang berjuang.
Semua karena Tuhan. Ada amin, saudara. Kita hidup sampai hari ini karena Tuhan. Bagian yang kedua, saudaraku. Bagian yang kedua yang bagus kita lakukan ketika kita memperbaharui komitmen, saudaraku, ya, komitmen kita, janji kita sama Tuhan, ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Sama-sama kita baca, saudara, dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Amin. Apalagi yang dikerjakan, sudah mengevaluasi hidup, saudara. Sama-sama bilang sama saya, mengevaluasi hidup. 1, 2, 3. Mengevaluasi itu begini nih. Jadi apa sih yang saya sudah kerjakan? Apa yang jadi kesalahan-kesalahan saya? Itu mengevaluasi. Apa nih kelebihan saya? Apa nih yang ada nih? Ya, puji Tuhan, saya ini suka doa pagi, saya itu suka begini. Tapi apa? Kita juga cari tahu apa titik-titik lemah kita, apa kekurangan-kekurangan kita. Saya itu apa namanya? Saya itu masih gampang kesinggungan. Saya itu masih gampang baperan. Saya itu masih gampang dilemahkan. Ketika ada orang cuman nyapa, nggak disapa lagi, langsung rasanya tuh kayaknya dunia memusuhi gitu. Ya, kayaknya satu dunia lagi memusuhi, kayak sakit, nyelekit bisa. Cuma nyapa, Pak Gem, Pak saya lagi apa ya, sudah jangan marah, gitu. Tabok Pak saya dikeplak, Pak Gem gitu, ya. Nggak disapa langsung, kayak tuh dunia memusuhi bersama dengan para malaikat-malaikat surga. Dan para iblis-iblis juga memusuhi. Enggak lah, saudara, enggak lah. Ya, langsung mikir gini, kayaknya sih jadi panjang tuh, kayaknya sih uang kunku lapor mengkenen. Waduh, jadi panjang semua, jadi dikait dirat. Ya itulah kita, saya juga suka begitu. Cuman maksudnya saya bertobat, saudara, mengevaluasi. Ada amin, saudara. Ya, bertobat. Jujur, saudara, saya berkali-kali bilang saya itu orang yang sensitif. Saya itu orang yang sensitif, saya itu orang yang baperan. Beneran. Saya itu orang yang sangat baperan. Nah, kalau ada apa-apa langsung kayak perempuan, kayak mainnya di hati. Ya, langsung aduh gitu. Tuhan robah saya, Tuhan robah saya, Tuhan robah saya. Karena kita harus jadi satu pribadi yang kuat. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kita nggak boleh lemah. Ada amin, saudara. Kita nggak boleh lemah. Kalau kita mau jadi dipakai sama Tuhan, kita harus jadi satu pribadi yang tegar, satu pribadi yang perkasa menghadapi hidup ini. Bukan cuma dalam pelayanan. Orang-orang hebat, saudara, direktur hebat, itu nggak gampang. Kalau saya dengar cerita dari OBL, dari siapa orang-orang, itu nggak gampang ngadepin orang begini begitulah, tantangannya, perlakuan nggak gampang. Orang-orang yang ini, Bapak Ibu Saudara juga yang berhasil, ya semakin itu tetap aja yang ada tantangan, ketemu sama orang begini orang begitu. Nggak boleh cengeng, nggak boleh maju satu langkah langsung ada anjing langsung larinya 10 langkah. Digonggong sama anjing langsung larinya 10 langkah. Maksudnya gini loh, baru baru nggak disopanin, baru nggak ngadepin orang yang nggak ramah, udah lari 10 langkah. Orang-orang yang mau diberkati adalah orang-orang yang tegar. Ada amin, saudara. Orang-orang yang kuat. Maksudnya gini loh, saudara, ayo sama-sama mengevaluasi hidup. Apa yang buat kita nggak bisa menikmati, nggak bisa meraih berkat Tuhan? Apa gitu? Mereka ini orang-orang, para imam, para mengevaluasi. Mereka ini begini, melawan Tuhan. Kami itu penenek moyang kami melawan Tuhan. Kami juga seringkali melawan Tuhan. Nggak hormat sama Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Nah, itu hasil dari sebuah apa? Dari sebuah evaluasi. Itu sama-sama kita evaluasi. Saya juga mengevaluasi diri kok. Dan butuh apa? Kalau evaluasi itu butuh apa? Butuh kerendahan hati.
Butuh apa? Butuh kejujuran. Jujur terhadap apa? Jujur terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena waktu sudah mengevaluasi dan membangun komitmen yang baru, cuma saudara dan Tuhan. Amin. Nggak ada orang lain. Nggak ada saya di dalamnya, nggak ada istri saudara, nggak ada suami saudara di dalamnya, nggak ada orang tua saudara di dalamnya. Ketika apa? Ketika saudara berkomitmen, memperbaiki komitmen sama Tuhan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Dan butuh apa? Butuh kejujuran dengan diri sendiri. Butuh kerendahan hati kita. Bayangkan, nggak ada orang-orang aja kita berani tetap nggak jujur, apalagi kalau ada orang. Karena ini kan urusannya cuma Tuhan dan kita. Tuhan dan saya, Tuhan dan saudara, saudara dan Tuhan. Nggak ada siapa-siapa. Ketika saudara memasuki misalnya memasuki tahun baru misalnya, cuma saudara dan Tuhan. Dan butuh ini mengevaluasi hidup, melihat gitu kekurangan kita apa. Oh iya Tuhan, ini saya kurangnya. Oh ini iya Tuhan, saya kurang. Tapi kalau sudah nggak berani, kenapa nggak berani? Karena nggak ada kerendahan hati. Waktu sudah menemukan kasus itu, lalu saudara bilang begini, saya sih enggak Tuhan, cuma orang itu yang jahat. Saya banyak kekurangan, banyak hal yang harus saya rubah, perbaiki dalam hidup saya. Apakah secara pribadi, sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, apakah sebagai seorang gembala, apakah sebagai seorang ketua sinode saya. Banyak hal yang saya harus evaluasi dan saya harus berani ngakui, ini kekurangan saya, ini kesalahan saya. Jadi saudara, memperbaharui komitmen itu bukan cuma tentang Tuhan saya mau. Enggak. Nanti ketika ke depan, Tuhan ingat saya, berkati saya lagi. Enggak. Tapi apa? Ini dua hal ini dulu. Mengingat kebaikan Tuhan supaya apa? Jangan trauma-trauma itu terus, cuman itu terus yang ada di pikiran kita. Tapi gayanya cuma di mulut. Kita bilang, Tuhan saya memperbarui janji saya. Tapi apa? Hidup terus dikuasai sama yang namanya trauma. Pengalaman-pengalaman buruk terus itu. Ada anak sampai sakit hati sama orang tuanya, saudara. Cuman karena apa? Karena dia pengen dibeliin, lagi muludan, pengen dibeliin mainan, mamanya bilang beli. Oh, itu. Ingat sampai tua, sampai benci, udah kawin benci sama orang tua gara-gara itu. Cuma waktu muludan, saudara, ya, saya ingat sih, saya kasih contohnya muludan. Karena dulu saya senang, saudara, datang ke muludan sama mama tuh, kalau mama ke pasar, ya saudara, ke muludan, ya saudara. Itu, cuman dibilang beli, pelanggan duitnya. Sakit hatinya nggak hilang-hilang. Ada orang-orang yang cuma karena masalah-masalah sepele, maaf nih saudara. Dan kebanyakan kita cuma di itu hanya masalah-masalah. Bagaimana kita mau jadi orang besar kalau masalah-masalah sepele aja kita sudah nggak bisa menang mengatasinya. Masalah-masalah sepele sudah begitu menjadi sesuatu yang menghantui kita bertahun, berpuluh tahun. Lalu kita mau jadi orang hebat gitu. Waduh. Tadi yang saya bilang, orang-orang hebat itu orang-orang yang perkasa, orang-orang yang gagah perkasa, yang kuat, yang sudah mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam hidupnya. Ada amin, saudara? Yusuf tuh, saudara, kenapa jadi orang hebat? Karena dia sudah mengalami peristiwa-peristiwa pengalaman yang tidak enak dan tidak menyenangkan dalam hidupnya. Daud tuh, saudara, sudah mengalami semuanya. Nah, bagaimana ceritanya kalau hal-hal seperti itu sudah bikin mereka jadi trauma buat mereka, pengalaman itu. Saya punya pengalaman yang bikin saya trauma, sama seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus kuat, ada amin saudara. Kita harus berani melupakan semuanya. Makanya Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang ada di hadapanku, serta mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, itu pemenang. Ada amin. Pemenang tuh kayak gitu. Pemenang tuh bukan begini. Lihat masa lalu terus.
memperbaharui komitmen kita sama Tuhan. Dengan dua dasar ini yang saya lihat, yang saya temukan. Mengingat kebaikan Tuhan, artinya menyingkirkan trauma-trauma yang ada di pikiran kita. Karena selama trauma itu masih ada, kita nggak mungkin bisa memperbaharui, cuma di mulut. Tapi nggak sesungguhnya. Yang dua, mengevaluasi hidup. Apa kekurangan kita? Ada, kita temukan kelebihan. Tapi jangan cuma lihat kelebihannya. Tapi kita harus berani juga mengakui kekurangan saya apa, kelemahan saya apa. Banyak hal, bukan cuma tentang karakter, tapi sikap mungkin. Ya, dan banyak hal lain lagi. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.